sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dulu. Ketua dipimpin doanya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu mengambil absen. Ariel, D. Nisa, D. Naila, tamam. Kenapa Naila tidak hadir? Dia sakit. Kita doakan Naila. Amin. Semoga sembuh ya. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar materinya tentang berbicara. Anak-anak tahu apa itu berbicara? Berbicara itu artinya suatu percakapan yang kita lakukan, kita ucapkan. Misalnya kita berbicara bersama teman, itu tidak boleh berbicara. Boleh berbicara? Nah, bisa tahu apa arti berbicara? Coba contohkan berbicara Nisa. Berbicara bersama teman. Berbicara dengan teman. Nah, itu berbicara. Kalau Ariel, apa arti berbicara? Berbicara dengan teman. Bicara bersama guru. Berbicara itu percakapan yang kita lakukan, misalnya kita sendiri, yang kita ucapkan dari mulut itu namanya berbicara. Anak-anak nomor 1 ini tahu apa gambarnya? Ini gambarnya bermain. Apa namanya? Bermain. Anak-anak yang sedang bermain dengan dirukun dengan teman bermain. Mereka sedang bermain bola. Mungkin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, dan banyak lagi. Mungkin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan Bokor. Anak-anak, coba baca yang nomor 1, Nisa. Membuat kalimat ajakan dalam teks percakapan. Kegiatan pembelajaran 1. Membuat kalimat ajakan dalam teks percakapan 1. Ayo kawan. Bisa coba contoh percakapan. Kalau X itu Nisa, kalau Y itu Ayo. Ayo kawan, mari kita beristirahat sejenak. Istirahat di sini sepertinya sangat nyaman. Baiklah, istirahat di sini aja. Itu contoh, itu contoh apa namanya kalau yang percakapan itu namanya contoh dari berbicara. Itu namanya contoh percakapan yang berbicara yang dilakukan bersama 2 orang. Kalau nomor 2, lanjutkan 2. Mari kita bersihkan lingkungan kita agar bersih dan sehat. Betul, ayo kita ajak warga yang lain untuk ikuti membersihkan. Tentu saja karena kebersihan adalah cerminan dari keimanan. Tolong di daerah Sukabumi sedang ada yang membutuhkan bantuan, cepat segera tolong mereka. Baik Kapten, kami akan langsung meluncur ke depan. Laksanakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Ya Kapten, ya kenalan. Itu percakapan yang dilakukan saling tolong menolong. Jadi kita harus saling tolong menolong bersama. Nomor 2, saya tahu apa gambarnya? Lingkungan, ungkapan penolakan dengan sopan. Ini gambarnya penolakan. Yang ini dia ada tahu apa gambarnya?
ungkapan penolakan. Kalau yang ini gambarnya berbicara dengan teman, berbicara penolakan dengan kasar. Ungkapan penolakan dengan kasar sehingga dapat mengancam nyawa. Karena penolakan yang tidak disetujui dengan pembunuhan. Jadi kalau penolakan yang tidak disetujui maka dapat pembunuhan. Seperti perjalanan politik pembunuhan. Singkat lanjut ke kita percakapan. Coba bisa kalau lanjutkan. Coba kamu rapikan meja itu agar terlihat rapi. Baik, guru. Coba kamu juga ambil sampah-sampah di bawah meja ya. Iya, Bu Guru, saya akan secara baik membersihkan. Untuk X dan Y, kita kalian lupa dengan nomor 2. Berarti kalimat ajakan dalam teks percakapan. Anak-anak tahu apa itu kalimat ajakan? Bisa tahu diajakan? Bisa buatlah ajakan. Ajakan itu artinya mengajak orang. Misalnya buat percakapan. Misalnya saya sedang mengajak teman bermain. Itu kita berbicara bersama teman itu, mengajak teman itu, misalnya bermain itu melakukan pembicaraan yang sopan yang santun. Walaupun sebaya, tapi kita berbicara dengan sopan santun. Baiklah, kita baca yang kalimat ajakan dalam teks percakapan itu. Ada tolong baca Abel. Buatlah percakapan antara Udin. Buatlah percakapan antara Udin dan Edo. Percakapan mereka berisi tentang permohonan maaf Udin kepada Edo. Udin meminta maaf karena tidak bisa membantu Edo. Udin mengatakan tentang percakapan sekiranya mereka benar. Udin yang tidak bisa membantu Edo. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membantu orang tersebut, maka kita melakukan berbicara minta maaf dan memberikan ungkapan maaf kepada orang tersebut. Ada tahu apa maksud nomor 2 ini? Nomor 2 ini Udin itu meminta maaf kepada Edo. Itu arti maksudnya. Jadi dia melakukan percakapan antara Udin dan Edo karena dia itu tidak bisa membantu Edo. Jadi mereka melakukan Udin meminta maaf kepada Edo. Kalau yang gambar nomor 3, anak-anak tahu gambarnya? Berbicara dengan teman yang sopan dan dengan sopan santun. Mereka walaupun sebaya mereka berbicara sopan dan santun. Coba praktekkan kalian berdua berbicara, teman berdua berbicara. Yang nomor 3 tadi, coba bacakan teks bagaimana contoh percakapan berbicara. Di daerah Sukabumi sedang ada yang membutuhkan bantuan, cepat segera tolong mereka. Baik Kapten, kami akan langsung menuju ke tempat. Laksanakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Siap Kapten, laksanakan. Itu tuh adalah contoh dari percakapan. Walaupun kita seumuran, kita harus walaupun kita seumuran, kita harus berbicara sopan santun. Tidak boleh semena-mena melakukan berbicara tersebut.
lihat ini walaupun mereka laki-laki dan perempuan, mereka melakukan mereka berbicara dengan sopan dan tidak kasar. Kalau yang ini gambarnya tahu, dan anak-anak tahu nomor 2 gambarnya. Ini laki-laki dan ini perempuan. Mereka berbicara berdua dan mereka berbicara dengan sopan dan santun. Gambar 4, anak-anak, gambar 4 ini tahu apa gambarnya? Tahu. Gambar apa? Sama orangnya sedang berminta maaf kepada teman. Ya, gambarnya anak yang sedang meminta maaf sama temannya. Jadi kalau kita ada salah, kita harus minta maaf. Dan berbicara dengan teman yang sebagai dengan sopan. Dan kalau tidak kenal, saling kenal. Kalau yang nomor ini, tahu gambarnya? Tahu. Nisa tahu gambarnya ini, Nisa? Berbicara dengan teman, berbicara dan bersama teman dan teman dengan sopan. Baiklah, kita lanjutkan bacaan nomor 3, berbicara dengan bahasa yang santun. Anak-anak tahu contoh berbicara dengan santun? Contohnya? Oke, Nisa. Yang pertama itu senyum. Tersenyum bisa diartikan sebagai ekspresi perasaan positif. Jadi cara kita berbicara dengan orang yang santun itu bisa tersenyum. Itu usahakan berkonsentrasi saat kita berbicara dengan orang. Tidak boleh saat kita berbicara kita tidak konsentrasi. Jadi perbicaraan kita itu tidak masuk dalam konteks. Usaha berkonsentrasi itu artinya terkadang kita mengabaikan apa yang sedang orang lain sampaikan. Hal itu disebabkan karena kita merasa jenuh dan bosan. Jadi kalau arti dari konsentrasi itu artinya saat misalnya Ariel dengan Nisa berbicara, tapi Nisa itu tidak konsentrasi. Nisa itu tidak mendengarkan apa kata Ariel. Itu namanya usaha yang tidak berkonsentrasi. Jadi kalau saat berbicara itu harus konsentrasi apa yang dikatakan Ariel dapat dicermati oleh Nisa. Yang lebih tua, janganlah kita menggunakan nada bicara yang sulit, karena itu bisa diartikan mereka dengan kita menentang. Jadi contoh nada bicara yang sewajarnya apa maksudnya? Bicara dengan orang tua harus dengan lembut. Jadi kalau misalnya kita itu berbicara dengan orang tua itu kita harus sopan dan santun. Tidak boleh melakukan kekerasan dan suara yang keras. Jadi berbicara itu sopan dan santun. Kalau nomor 4 lanjutkan Ariel. Menata-mata dan memperhatikan orang yang sedang berbicara. Apabila berbicara dengan orang yang lebih tua selayaknya kita harus memperhatikan, namun kita tidak boleh terlalu menatap matanya secara berlebihan. Itu maksudnya menatap mata dan perhatikan orang yang sedang bicara. Misalnya Ariel dan Nisa berbicara dan Ariel harus melihat mata Nisa saat berbicara, tapi tidak boleh berlebihan. Itu artinya konsentrasi dan serius mendengarkan dan menyimak saat berbicara. Tugas
gestur atau bahasa tubuh. Jangan sekali-kali kita menggunakan jari telunjuk kita menunjuk sesuatu sambil bicara dengan lidah dua. Itu namanya, misalnya menunjuk seperti ini. Kalau yang menunjuk seperti ini itu namanya tidak sopan. Misalnya kita menunjuk seperti itu saat berbicara kepada orang. Walaupun kita berbicaranya seumuran, kalau menunjuk seperti ini itu namanya tidak sopan. Walaupun seumuran harus sopan. Kalau nomor 6, santun berbahasa. Anak-anak tahu apa artinya santun berbahasa? Santun berbahasa merupakan kemampuan bertutur kata atau sebuah sistem berkomunikasi yang dipergunakan manusia untuk berinteraksi dengan manusia yang lain agar dapat saling bekerja sama sebagai manusia. Santun berbahasa itu maksudnya itu kita saling sesama harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Walaupun kita asal dari manapun, tapi kita harus mengeluarkan bahasa yang sopan dan berpendidikan. Kalau nomor 5, anak-anak tahu gambarnya apa? Ungkapan. Kalau yang nomor ini, gambarnya itu ungkapan berbicara dan berdiskusi dengan temannya dengan sopan. Ini contohnya berdiskusi kelompok. Jadi kalau kita berdiskusi kelompok, kita harus berbicaranya dengan sopan dan musyawarah harus baik agar konsentrasi kita saat belajar kelompok itu berjalan dengan lancar. Dan ini artinya berbicara dengan teman yang tidak kenal dan mengatakan peneliti. Jadi kalau misalnya kita menemukan di luar sana orang yang tidak kenal, kita harus berbicara kepada orang itu dengan baik dan sopan dan melakukan peneliti misalnya dan meminta kenal. Kita di luar sana bertemu dengan orang yang tidak kenal, kita harus memintakan peneliti dan bersalaman kepada orang tersebut. Kita baca nomor 4. Ayo tolong baca nomor 4 ya. Kita dari sana. Berbicara, ungkapan atau contoh ajakan, perintah dan penolakan. Perintah. Anak-anak tahu apa itu artinya perintah? Enggak. Perintah itu artinya permintaan atau artinya orang yang meminta atau dan menyuruh orang. Itu artinya orang yang meminta dan menyuruh kepada orang lain. Misalnya Ariel meminta kepada Naila, kepada Nisa misalnya beli pensil, itu namanya perintah. Kalau memakai bahasa sopan dan santunnya, berbicara sopan dan santunnya, kita harus menggunakan tolong menolong. Misalnya tolong itu bahasa sopannya. Kalau penolakan, anak-anak tahu apa artinya penolakan? Penolakan itu artinya misalnya dia meminta, kita harus, kalau penolakan itu kita harus menggunakan berbicara penolakan dengan sopan dan sopan. Tahu apa artinya nomor 6? Berbicara dengan sopan, Bicara dengan sopan yang sopan bahasa sopan bersama kedua orang tua, maksudnya bersalaman kepada orang tua. Sebelum ke sekolah, anak-anak siapa yang bersalaman kepada orang tua? Ada bersalaman ke sekolah bersama orang tua? Bisa? Itu contoh sopan santun. Kalau misalnya kita datang ke rumah, kita harus berbicara salam dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Kalau yang ini gambarnya berdiskusi dan berbicara bersama dengan sopan dan santun sehingga diskusi itu berjalan lancar. Anak-anak ada kalau di rumah belajar kelompok di rumah bersama teman-teman. Anak Ariel, tolong bacakan nomor 4 Ariel.
Berbicara ungkapan atau contoh ajaran perintah dan penolakan. Ayo kita jaga lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Ayo kita melestarikan hutan kita dari penebangan liar. Yuk kita belajar berkebun sejak kecil. Yuk kita belajar untuk lebih sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Mari kita jadikan pilkada tahun ini sebagai pilkada yang aman dan damai. Kalau yang B-nya contoh kalimat perintah larangan. Jangan kau beritahu dia soal itu. Itu tuh berbicara tentang perintah larangan. Jangan kau beritahu dia soal itu. Janganlah kau ungkit-ungkit terus masalah itu. Itu contoh dari perintah larangan. Misalnya kita berbicara larangan tidak boleh pegang itu namanya perintah larangan. Jangan membuang sampah di area ini. Nah itu perintah larangan, itu berbicara larang. Berbicara tidak boleh. Jangan berisik selama berada di ruang perpustakaan ini. Janganlah kau selalu menyalahkan orang lain jika engkau tengah mengalami kegagalan. Jangan kau terus-menerus menyesali keputusan itu. Janganlah kau sia-siakan hidupmu dengan hal yang tidak guna. Dilarang menyanyi selama di dalam kamar mandi. Anak-anak, itu adalah pembahasan dari ajakan perintah dan penolakan. Halaman baiklah untuk minggu depan kita mengadakan ujian, mengadakan ulangan harian. Halaman Ibu akan memberikan latihan halaman 50 tolong buat ya. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, baiklah kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.